Berjumpa dengan Dokter Siva Menjaga pada sore hari ini dengan Ibu siapa? Ibu Mirna, Dok. Ibu Mirna. Ibu Mirna umurnya berapa, Ibu? 30 tahun, Dokter. Dari mana Ibu asalnya? Saya dari Kemiling, Dok. Dari Kemiling. Ibu ada keluhan apa? Saya mau memeriksakan kehamilan saya, Dok. Memeriksakan kehamilan Ibu. Kalau boleh tahu ini anak keberapa, Ibu? Anak kedua, Dok. Anak kedua. Ya Ibu, kalau boleh saya tahu, Ibu terakhir kali halangan? Terakhir kali menstruasi itu saya di bulan November, Dok. Di bulan November, berarti udah 8 bulan ya Ibu ya? Iya, Dok, masuk 8 bulan. Jadi Ibu, di sini saya mau nanyain Ibu, maaf sebelumnya, pada kehamilan pertama apakah Ibu mengalami masalah? Tidak ada sih, Dok. Oh, tidak ada, baik-baik saja ya Ibu ya. Kalau boleh tahu, di riwayat kehamilan Ibu yang sekarang ada pernah mengalami sesuatu seperti kram? Keram-keram wajar, iya sih, Dok. Baik, di sini setelah kita melakukan anamnesa, kita lanjut ke pemeriksaan fisik. Yang pertama itu kita lakukan timbang berat badan dan tinggi badan. Setelah kita melakukan timbang berat badan dan tinggi badan tadi, kita memeriksa vital sign. Yang pertama itu kita memperhatikan keadaan umum dari si pasien, yang kedua itu mengukur tensi, yang ketiga itu menghitung nadi, yang keempat itu ada menghitung respirasi atau jalan napasnya, apakah ada sesak atau tidak. Yang kelima itu ada mengukur suhu badan dari pasien tersebut. Jika tidak ada masalah dari pemeriksaan vital sign tadi, kita lanjutkan ke pemeriksaan kepala. Di pemeriksaan kepala itu kita ukur bentuk kepala normal atau tidak. Yang kedua itu melihat rambut normal atau kusam. Yang ketiga itu mata, konjungtiva atau tidak. Terus ada selera ikterik atau tidak. Selanjutnya ke hidung, ada radang atau tidak. Lanjut ke muka, ada cholestasis atau tidak. Dan ke mulut, ada karies atau tidak, atau pendarahan pada gusi atau tidak. Nah, setelah pemeriksaan kepala tadi, jika tidak ada masalah, kita lanjut ke pemeriksaan leher. Nah, di pemeriksaan leher ini kita perhatikan ada GFV atau meningkat atau tidak. Jika tidak meningkat, kita lanjut ke pemeriksaan dada. Di pemeriksaan dada ini, kita lihat dada terlihat simetris atau tidak. Mame mengalami hiperpigmentasi atau tidak. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan palpasi, frekuensi dan auskultasi. Jika tidak ada masalah dengan pemeriksaan dada tadi, kita lanjutnya pemeriksaan jantung. Yang pertama pemeriksaan inspeksi, yaitu ada ictus cordis tampak atau tidak. Lanjut ke palpasi, ictus cordis teraba atau tidak. Terus frekuensi batas jantung membesar atau tidak. Terus auskultasi, BJ murni reguler, dan suara tambahan nada atau tidak. Jika tidak ada masalah pada pemeriksaan jantung, kita lanjut ke pemeriksaan paru. Nah, di pemeriksaan paru ini kita amati inspeksi simetris atau tidak, terus palpasi vokal premitus kanan dan kiri itu sama atau tidak, terus perkusi itu sonor atau tidak, auskultasi VBS kanan sama kiri atau ada suara tambahan atau tidak. Jika tidak ada masalah pada pemeriksaan paru, kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan abdomen. Nah, pada pemeriksaan abdomen ini kita amati inspeksi stratriae gravidarumada ini Nah, pada pemeriksaan abdomen ini infeksi striae gravidarumada atau tidak. Auskultasi ini BU plus N, dan palpasi lembut dan turgo baik. Nah, pada perkusi ini timpani atau tidak. Jika tidak ada masalah pada pemeriksaan abdomen ini, jadi di sini jika tidak ada masalah pada pemeriksaan sebelumnya, kita lanjut ke pemeriksaan ekstremitas. Nah, di sini kita lihat ada edem atau tidak, terus kita lihat kekuatan ototnya, kita lihat refleks fisiologisnya, terus yang terakhir kita lihat refleks patologisnya. Jika tidak ada masalah pada pemeriksaan ekstremitas,
Lanjut kita beritahukan kepada pasien bahwa pemeriksaan umum sudah selesai dan menerangkan bahwa akan dilakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan obstetrik. Nah, setelah itu pemeriksaan selesai. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan obgyn. Yang pertama itu pemberian imunisasi TT. Jika sudah selesai melakukan pemeriksaan ekstremitas tadi, kita beritahukan kepada pasien bahwa pemeriksaan umum sudah selesai dan menerangkan bahwa akan ada dilakukan tindakan selanjutnya. Nah, di sini lanjut ke pemeriksaan obgyn. Nah, di pemeriksaan obgyn ini yang pertama kita memberikan imunisasi tetanus, terus kedua pemberian tablet FE, terus yang ketiga itu tes penyakit menular atau tidak, dan yang terakhir itu akan melakukan temu bicara dalam rekap persalinan. Biasanya itu kayak kita menanyakan ibu akan bersalin di mana, melakukan persalinan jenis apa, sesar atau normal. Setelah itu biasanya pemeriksaan temu bicara ini akan dilakukan jika trimester 3 akan dilakukan dalam 3 minggu sekali.